mendorong role model mengurus sektor perikanan pendengar ya, karena baru-baru ini Gubernur NTT Victor Bungtilo Laiskodat ya dalam pertemuan atau sambutan di acara hari lahir Nahdlatul Ulama NU ke-96 di Labuan Bajo, tepatnya di Kampung Nelayan ya, mengatakan bahwa sektor perikanan ini harus terus didorong begitu ya untuk mengurus sektor perikanan di wilayah tersebut, di wilayah NTT. Maksud Pak Gubernur ini harus ada sistem yang bagus dalam mengurus nelayan sehingga kesejahteraan para nelayan juga terjamin, pendengar ya. Seperti apa strategi-strategi tersebut? Kita sudah bersama dengan PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, George Hayo. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak George, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, kabar baik Pak George? Pagi baik. Oke, Pak George, ini terkait dengan permintaan langsung dari Pak Gubernur begitu ya untuk mendorong sektor perikanan ini terus maju, terus meningkat, apalagi di tahun 2022 ini di awal tahun. Langkah strategis apa nih yang sudah disiapkan sehingga dapat mencapai maksud dari Pak Gubernur tersebut, Pak George? Terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman di studio. Selamat pagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pada hari kemarin Bapak Gubernur menghadiri hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-96. Dan pada kesempatan itu tim bersama Bapak Gubernur bersama Ketua Umum NU melakukan peninjauan ke Kampung Desa Nelayan Weroka. Dan pada pertemuan tersebut ada 3 hal penting yang diminta oleh masyarakat, yaitu pertama listrik, air, dan juga kesehatan. Itu 3 hal penting. Selanjutnya dalam percakapan tersebut terjadilah dialog dengan masyarakat, dan dalam kesempatan itu NU mengharapkan untuk ada intervensi yang sifatnya segera dan ada yang intervensi yang sifatnya jangka panjang. Oleh karena itu, maka Bapak Gubernur juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang diminta oleh masyarakat bersama dengan Direktur Budidaya dari Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia, Bapak TB Hairu. Dalam pertemuan tersebut, Pak Gubernur berharap untuk seluruh keinginan masyarakat itu dicatat secara baik, dan setelah itu diikuti dengan tindakan-tindakan teknis berupa dengan perencanaan yang secara baik, perencanaan yang melibatkan seluruh sektor dan juga pemangku kepentingan agar betul-betul Desa Weroka apabila ingin dijadikan desa contoh bagi pembangunan desa nelayan maju, maka ini harus didesain secara baik dan dibuat menjadi contoh bagi seluruh desa, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur tapi juga di Indonesia. Oleh karena itu pentingnya desain yang baik, benar dan komprehensif oleh semua, sehingga masyarakat juga bisa menikmati dan bisa memiliki kebanggaan. Dan siapa yang ke Weroka itu akan menimbulkan kekaguman. Satu desa nelayan yang modern. Kita tidak boleh merencanakan untuk membantu orang susah, sebab itu bukan solusi. Itu sifatnya jangka pendek. Tetapi yang kita bicara ini pembangunan yang berkelanjutan, sustainability. Oleh karena itu maka diharapkan untuk adanya perencanaan desain yang baik dari duduk secara bersama-sama untuk mendesain itu, mulai dari jalan, mulai dari dermaganya, mulai dari sektor listriknya bila perlu itu didorong untuk menjadi listrik dengan energi baru terbarukan dan juga dengan air, apakah dengan PGAM, apakah dengan sistem bor, atau dengan penyulingan dari udara dan lain-lain. Itu diharapkan untuk betul-betul komprehensif tapi menjadi contoh dan menjadi model bagi desa nelayan di seluruh Indonesia. Saya kira itu inti dari pertemuan kemarin. Oleh karena itu Bapak Gubernur menginginkan apabila memang kementerian dan juga NU serius bersama-sama dengan seluruh pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Timur, mari kita desain secara baik dan kita dorong pembangunan yang memiliki
dampak dan memiliki prospek dan juga memiliki harapan yang jauh ke depan. Dan inilah yang diinginkan oleh Bapak Gubernur. Saya kira itu inti kemarin. Baik, mempersiapkan Desa Wairoka sebagai desa nelayan terbaik begitu ya, role model untuk seluruh Indonesia. Artinya dari hasil pertemuan kemarin ini sudah disepakati bahwa pemerintah provinsi akan mempersiapkan Desa Wairoka ini sebagai desa nelayan begitu ya, Pak George? Iya, sebentar. Bagaimana? Iya, artinya dari hasil pertemuan kemarin di Labuan Bajo ini sudah disepakati oleh berbagai pihak termasuk NU, pemerintah di Manggarai Barat dan juga pemerintah provinsi ini untuk menjadikan Desa Wairoka sebagai desa nelayan terbaik begitu ya, dan pemerintah pusat. Iya, pemerintah pusat juga. Ya. Oke, sudah ada kesepakatan itu begitu Pak George? Iya. Jadi itu kesepakatan yang harus diikuti oleh tindakan-tindakan teknis yang komprehensif sampai dengan selesai. Tidak boleh sampai setengah-setengah saja. Tapi juga tidak boleh sifatnya seperti kita pergi bantu orang susah, pergi kasih bantuan terus selesai situ. Itu tidak diinginkan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur menginginkan untuk ada desain. Oleh karena itu kita harus duduk bersama. Saya kembalinya dari sini kita harus duduk bersama untuk mendesain satu desa model nelayan yang betul-betul bisa jadikan desa contoh untuk seluruh Nusantara. Oke, desain yang dimaksud ini artinya belum dimulai begitu ya, masih direncanakan ya untuk duduk bersama tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya Pak George, dengan berbagai pihak sektor yang terlibat begitu. Memang ini bukan main sulap jadi lihat bincang lebih. Ini perlu rencana dan perlu juga perhitungan-perhitungan yang baik. Memang kita kadang-kadang terlalu salah persepsi seolah-olah pemerintah pergi itu urusan langsung selesai. Tapi urusan selesai ini harus direncanakan secara baik, ditaruh tahapan-tahapannya, buat master plan-nya secara baik sehingga masyarakat mulai dari masyarakat biasa dan baik pun terpelajar atau anak-anak generasi muda kita itu bisa lihat tahun ini yang diintervensi oleh pemerintah bersama NU ini apa, tahun depan apa, ini kerja di sini di Wairoka ini dia selesai berapa tahun. Nah itu yang diinginkan, tidak bisa pergi lihat dan selesai. Ini bukan apalagi kita lihat dalam kondisi yang susah akibat COVID-19 ini kan mempengaruhi seluruh eskalasi keuangan negara sampai dengan pemerintah kabupaten juga pemerintah provinsi. Oleh karena itu memang harus didesain secara baik dan ditentukan dia bisa diselesaikan dalam beberapa tahun. Oke, tapi kalau selama ini dari pantauan pemerintah provinsi, Desa Wairoka ini cukup potensial begitu ya Pak George? Ini memang tempat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, maka Pak Gubernur ingin untuk tempat ini betul-betul dijadikan tempat yang hebat. Karena dari alamnya ini sangat luar biasa indahnya. Dan kan potensi di situ juga sangat indah. Tetapi kan masyarakat kita dan juga banyak pihak, termasuk pemerintah kan belum tahu. Apalagi pemerintah sekarang, Pak Gubernur kebetulan memang beliau tiap saat turun ke lapangan berhadapan dengan masyarakat, mencari tahu. Jadi untuk terapinya itu bisa langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Inilah kemarin ke situ, maka dilihat ini tempat luar biasa hebatnya. Maka harus didesain secara baik. Oke, karena itu masih banyak PR lagi ya, apalagi tadi ada kebutuhan listrik, air dan kesehatan yang belum terpenuhi. Ini juga menjadi salah satu syarat begitu ya untuk menjadi role model tadi begitu ya untuk desa nelayan ini. Jadi masih banyak PR, persiapan-persiapan yang masih harus dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat begitu. Ya, saya kira memang ini saya kira berkat bagi desa ini karena begitu hari ulang tahun NU, kenapa NU ambil tempat penyelenggaraannya di Labuan Bajo? Kenapa juga ini ada historis. Kemarin kalau kita ikuti pemaparan sambutan oleh Ketua Umum PPNU, ini menunjukkan bahwa kita NTT ini yang adalah miniaturnya Indonesia, maka ini NU juga harus hadir di sini. Hadir di NU di sini juga memiliki nilai historis. Akibat dari pendiri NU itu adalah seorang nelayan. Sehingga begitu tahu bahwa desa ini didominasi oleh hampir keseluruhannya nelayan, maka inilah membuat interest kenapa NU harus hadir ke situ. Nah, NU kita tahu bahwa NU adalah satu lembaga organisasi masyarakat yang memiliki jaringan dan juga masa yang kemampuan power yang cukup besar.
Oleh karena itu kita berharap ini menjadi sesuatu yang hebat. Makanya Pak Gubernur bilang, Pak Ketua, ini tidak bisa diterapi dengan biasa. Ini kita harus desain secara baik-baik. Karena tempat ini tempat yang indahnya luar biasa. Oleh karena itu supaya menjadi juga ada tematik pariwisata. Nanti masuk juga pariwisata ke situ. Ditata secara baik, direncanakan. Itu maksudnya Pak Gubernur. Jadi betul-betul daerah ini harus dilaksanakan dengan desain-desain yang berkelanjutan. Yang orang datang kapan saja mereka akan memiliki kekaguman yang luar biasa terhadap NTT. Karena tempat itu sangat eksotik. Baik. Apalagi di Manggarai Barat ya, Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium ini, jadi harus memang dipersiapkan secara sangat baik sekali ya desa nelayan ini ya Pak George untuk mendukung sektor pariwisata juga. Betul. Oke, baik Pak George. Nanti kita tunggu Pak George kabar-kabar baik selanjutnya ya. Bagaimana desainnya, master plan-nya seperti apa untuk mengembangkan desa Wairoka ini sebagai desa nelayan ya, role model desa nelayan terbaik untuk Indonesia. Oke, terima kasih Pak George sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND pagi ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu Pak George. Terima kasih. Ya. Itu dia pendengar informasi bersama dengan Pak George Hayo, PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana Pemprov NTT tidak hanya pemerintah provinsi ya, tapi bersama dengan pemerintah daerah, termasuk dengan NU kemarin pada saat ulang tahun NU yang digelar di Labuan Bajo, tepatnya di Desa Wairoka, pendengar mendorong Desa Wairoka ini sebagai role model untuk seluruh Indonesia menjadi desa nelayan, pendengar ya. Dan seperti disampaikan oleh Pak George tadi, Pak Gubernur tidak menginginkan ini dipersiapkan secara setengah-setengah saja seperti itu ya, hanya berjangka pendek ya, tapi harus dipersiapkan secara matang untuk grand design-nya, master plan-nya, sehingga ke depan ya ini juga dipersiapkan menjadi salah satu daerah pariwisata untuk Desa Wairoka ini menjadi desa nelayan, mendongkrak atau mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium. Terima kasih Anda sudah bersama kami sampai saat ini. Di pukul 8 nanti pendengar kami mohon maaf ya, karena kita akan hadirkan kembali satu topik ya, nanti setelah Warta Berita kami kondisikan kembali bersama dengan Ketua IBI Sika, pendengar. Pukul 8 kami ajak Anda bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami kembali untuk Anda di Lintas Ade Pagi Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pro 1